Halo para pembelajar yang fokus. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Hari ini kita punya bedah materi yang benar-benar menarik, yaitu tentang dimensi persepsi individu. Kita ini kan sering banget ngerasa kalau kita udah melihat dunia dengan seobjektif mungkin, ya nggak? Tapi siap-siap aja, karena apa yang bakal kita bahas hari ini mungkin bakal merombak total cara Anda memandang segala hal di sekitar Anda, terutama soal gimana Anda bekerja dan berinteraksi setiap harinya. Coba resapi sebentar pernyataan Gustav Flaubert ini. Dia dengan sangat berani bilang, tidak ada kebenaran, yang ada hanyalah persepsi. Nah, saya mau nantang Anda nih, apakah semua hal yang Anda yakini sebagai sebuah kebenaran selama ini itu benar-benar nyata objektif? Ataukah itu cuma sekedar ilusi, sebuah versi kenyataan yang sengaja diciptakan oleh otak Anda sendiri? Bayangin aja ada dua orang yang lagi berdiri menatap objek yang persis sama, di tempat yang sama persis, tapi anehnya mereka melihat realitas yang benar-benar bertolak belakang. Yang satu ngotot banget itu angka 6, sementara yang satunya lagi sama ngototnya kalau itu angka 9. Dan lucunya, dua-duanya sama-sama benar kalau dilihat dari sudut pandang mereka sendiri. Nah, fenomena inilah yang jadi fondasi krusial dari seluruh obrolan kita hari ini. Biar lebih gampang membedah fenomena ini, kita udah siapin peta jalannya nih. Kita bakal mulai dari apa itu persepsi, terus masuk ke proses dan faktor penentu, lanjut bahas teori atribusi dan bias, ngelihat jalan pintas menilai orang, implementasi persepsi di dunia kerja, dan terakhir ditutup dengan gaya pengambilan keputusan. Oke, masuk ke bagian pertama. Apa itu persepsi? Kita geser sedikit dari perdebatan filosofis tadi ke landasan akademisnya. Kalau kita tanya ke pakar perilaku organisasi kayak Robbins dan Kotler, mereka mendefinisikan persepsi sebagai proses di mana kita menyeleksi, mengatur, dan pada akhirnya menginterpretasikan informasi biar lingkungan kita ini terasa masuk akal. Jadi inti dari semua itu sederhana banget tapi berdampak besar. Perilaku manusia itu selalu didasarkan pada persepsi mereka tentang apa itu kenyataan, bukan pada kenyataan objektif itu sendiri. Persepsi yang kita bentuk ini kan nggak ujuk-ujuk muncul dari ruang hampa ya. Ada 3 kekuatan utama yang saling tarik-menarik. Pertama, dipengaruhi oleh Anda sendiri sebagai pelaku persepsi, bawaan pengalaman, dan sikap Anda. Kedua, dipengaruhi oleh situasi di mana Anda berada, kayak waktu atau suasana sosialnya. Dan ketiga, dari karakteristik target yang Anda lihat. Apakah targetnya baru, seberapa besar ukurannya, atau seberapa menonjol dia di lingkungan tersebut. Ini tuh mirip banget sama analogi klasik soal sekelompok orang buta yang menyentuh gajah. Masing-masing cuma megang satu bagian kecil dari gajah itu, terus langsung bikin kesimpulan yang pede banget berdasarkan sudut pandang mereka yang super terbatas. Yang kebagian belalai teriak, wah ini ular. Yang megang kaki bilang, bukan, ini mah pohon. Realitanya, kita semua, sadar atau enggak, ngelakuin hal yang sama persis setiap harinya. Lanjut ke bagian kedua, proses dan faktor penentu. Gimana sih sebenarnya mesin luar biasa di dalam kepala kita ini memproses itu semua? Sebenarnya ini adalah proses linier yang bekerja otomatis setiap detik di hidup kita. Semuanya berawal dari stimulus fisik yang ditangkap panca indera kita. Informasi mentah ini kemudian masuk, diolah, dan ditransformasikan oleh otak menjadi berbagai pikiran dan konsep, yang ujung-ujungnya ngasilin umpan balik atau tindakan nyata. Jadi benar-benar sebuah perjalanan dari sekedar rangsangan luar menjadi sebuah pemahaman yang utuh di kepala. Masuk ke bagian ketiga, teori atribusi dan bias. Nah, disinilah cerita kita mulai rumit. Otak kita ini kan jauh dari kata sempurna dan gampang banget disetir sama prasangka. Ada yang namanya teori atribusi. Ini ngejelasin gimana cara kita ngejudge tindakan seseorang. Pas ngelihat orang lain berbuat sesuatu, otak kita tuh secara otomatis nebak-nebak. Ini orang lakuin ini karena faktor internal alias karakternya yang emang begitu, atau karena faktor eksternal, kayak lagi ada tekanan situasi dari luar. Nah, proses main tebak-tebakan inilah yang sering banget bikin kita salah paham. Coba deh kita ambil contoh yang sangat lumrah, self-serving bias. Anda pasti pernah ngalamin ini. Pas Anda sukses ngedeal proyek besar, pasti di kepala langsung mikir, wah strategi gue emang top banget, gue jenius. Itu kita mengatribusikannya ke faktor internal. Tapi coba kalau target bulan ini gagal total. Tiba-tiba kita punya 1000 alasan. Wah pasar lagi lesu nih, atau kondisi ekonominya lagi kacau. Kita dengan gampangnya nyalain faktor eksternal, tiba-tiba kita semua berubah jadi pakar ekonomi dadakan. Nah, giliran kita menilai orang lain, kita malah sering jatuh ke lubang fundamental attribution error. Kita ini punya kecenderungan, yang jujur aja agak munafik, buat nyalain karakter pribadi seseorang pas mereka bikin salah, sambil nutup mata sama situasi eksternal yang lagi nekan mereka. Contoh gampangnya, kalau ada rekan kerja datang telat, kita langsung ngejudge dia pemalas yang gak disiplin. Kita jarang banget mau mikir, jangan-jangan ban motornya bocor di jalan?
Kita sampai di bagian keempat, jalan pintas menilai orang. Kenapa sih kita suka bikin kesalahan penilaian sefatal itu? Jawabannya simpel. Otak kita sering kelebihan beban sama data sosial, jadinya kita milih jalan pintas mental yang agak males. Setidaknya ada 5 jalan pintas yang sering kita pakai tanpa sadar. Pertama, persepsi selektif. Kayak manajer keuangan yang cuma bisa ngelihat masalah perusahaan dari sudut pandang uang aja. Kedua, efek halo. Waktu kita ngerasa seseorang itu jago dalam segala hal, cuma karena pas pertama kali ketemu, dia senyumnya ramah banget. Terus, ada efek kontras. Ini bahaya banget. Pelamar kerja yang pintar bisa kelihatan biasa aja, cuma gara-gara dia diwawancara persis setelah pelamar yang berstatus superstar. Keempat, ada proyeksi. Kita kepedean ngira semua orang di kantor punya prinsip moral yang sama kayak kita. Dan kelima, tentu saja, stereotip, di mana kita melabeli seseorang semata-mata berdasarkan dari kelompok mana dia berasal. Bagian kelima, persepsi di dunia kerja. Sekarang, mari kita bawa konsep-konsep psikologis ini ke dunia nyata, ke senario korporat di mana taruhannya benar-benar tinggi. Persepsi yang cacat itu bukan cuma teori, tapi beneran bisa mengacaukan operasional perusahaan. Bayangin aja, dia bisa mendikte siapa yang keterima kerja cuma gara-gara kesan pertama si pewawancara yang bias. Lalu ada efek Pygmalion. Ini ngeri-ngeri sedap, karena ekspektasi dari seorang manajer itu secara harfiah bisa membentuk realitas kinerja karyawannya. Belum lagi bahayanya profiling etnis saat ngasih penugasan atau investasi. Dan pastinya seberapa rawan dan subjektifnya sebuah evaluasi kinerja manajer terhadap bawahan kalau indikatornya nggak pakai ukuran angka yang jelas. Terakhir, bagian keenam, gaya pengambilan keputusan. Terus solusinya apa dong? Gimana caranya kita memotong jebakan bias persepsi ini? Kuncinya ada di struktur pengambilan keputusan kita. Pada dasarnya, ngambil keputusan itu kan sekedar reaksi kita buat ngeberesin masalah. Ini cara kita menjembatani jurang antara kondisi perusahaan kita saat ini dengan kondisi ideal yang kita tuju. Sama persis kayak milih sudut gawang mana yang harus ditendang biar bolanya bisa masuk dan cetak gol. Nah, buat membabat abis bias persepsi yang maco tadi, kita wajib pakai model pembuatan keputusan yang rasional. Prosesnya harus runut dan linier banget. Tetapkan dulu apa masalah utamanya, terus identifikasi kriteria penyelesaiannya, kasih bobot yang objektif, ciptain alternatif-alternatif solusi, evaluasi dengan super ketat, baru deh pilih yang paling masuk akal. Struktur ini sengaja didesain buat maksa otak kita keluar dari kemalasan jalan pintas mental tadi. Dari situ, coba deh evaluasi diri Anda sendiri. Dari 4 gaya ini, Anda itu pemimpin yang kayak gimana? Apa Anda tipe direktif, yang serba cepat dan logis, tapi nggak suka kalau ada hal yang nggak pasti? Atau analitik, yang butuh waktu lama mikir karena harus nimbang puluhan alternatif? Jangan-jangan Anda tipe konseptual, yang sangat intuitif, visioner, dan berani ambil risiko? Atau malah tipe perilaku yang sangat bersahabat, fokus ke tim dan pokoknya pantang banget sama yang namanya konflik? Memahami di mana posisi Anda dari sisi toleransi, ambiguitas, dan fokus sosial ini adalah kunci mutlak buat jadi pemimpin yang jauh lebih efektif. Jadi, sebagai penutup dari bedah materi kita yang cukup padat hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda renungkan besok pas lagi duduk di meja kerja. Apakah keputusan-keputusan paling krusial di perusahaan Anda selama ini benar-benar didasarkan pada realitas yang objektif? Atau jangan-jangan itu semua cuma ilusi indah yang diciptakan oleh persepsi Anda sendiri? Tetaplah kritis, bahkan terhadap isi kepala Anda sendiri. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.